Fenomena penggunaan internet secara berlebihan di Indonesia tidak bisa dipandang sebagai kejadian alamiah. Rata-rata screen time penduduk Indonesia mencapai sekitar 7 jam per hari, angka yang nyaris setara dengan jam kerja penuh. Ditambah lagi, jumlah pengguna ponsel pintar melonjak drastis dari kurang dari 60 juta pada 2015 menjadi lebih dari 180 juta pada 2023. Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat, terutama anak kecil dan Gen Z, hidup dalam arus digital yang sangat intens. Namun penggunaan masif ini sejatinya bukan terjadi begitu saja, melainkan bagian dari ancaman sistem kapitalisme yang menguasai infrastruktur digital dunia. Dalam paradigma kapitalis, manusia termasuk generasi diperlakukan bukan sebagai aset peradaban, tetapi komoditas ekonomi. Setiap klik, tontonan, dan interaksi diproses algoritma untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan platform global. Algoritma ini tidak netral. Ia diprogram untuk mempromosikan konten yang menguntungkan secara bisnis, bukan yang mendidik, menyehatkan, apalagi menguatkan iman generasi. Alhasil, masyarakat terperangkap dalam pola konsumsi digital yang dangkal dan instan. Inilah yang mendorong munculnya fenomena digital dementia, yaitu penurunan fungsi kognitif akibat ketergantungan digital yang berlebihan. Dampak paling serius dari kondisi ini adalah hilangnya kemampuan berpikir mendalam. Padahal berpikir mendalam adalah kunci bagi generasi untuk menemukan identitas dirinya sebagai Muslim, sekaligus memahami persoalan kehidupan secara menyeluruh. Tanpa kemampuan ini, generasi mudah diarahkan, bahkan dimanipulasi oleh arus opini dan gaya hidup yang dibentuk kapitalisme global. Untuk menyelamatkan generasi, hegemoni digital kapitalistik ini harus diakhiri. Tidak ada jalan lain kecuali melepaskan pengaruh negara-negara kapitalis atas negeri-negeri Muslim. Solusi hakikinya hanya dapat diwujudkan dengan tegaknya khilafah Islam yang akan membangun infrastruktur digital mandiri, bersumber pada paradigma Islam dan menempatkan generasi sebagai aset peradaban, bukan objek industri digital. Perjuangan besar ini akan dituntun oleh jamaah dakwah ideologis, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW membina para sahabat dalam Hizbur Rasul melalui metode taskif. Melalui pembinaan Islam ini, generasi akan diarahkan untuk berpikir ideologis, memahami Islam secara menyeluruh, menemukan kembali jati dirinya sebagai Muslim pewaris risalah Islam, dan menyadari bahwa mereka bukan diciptakan untuk menjadi produk industri digital, tetapi pelopor perubahan peradaban. Dari sinilah lahir generasi yang memiliki visi kebangkitan, bergerak secara kolektif, dan memperjuangkan peradaban sistemik sesuai dengan syariat Islam. Sebab hanya Islam yang mampu membawa keberkahan dan keadilan bagi seluruh umat manusia.